Baik Mas Danu, tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang janji adalah hutang. Bisa dijelaskan Mas Danu? Silakan. Iya, alhamdulillah memang sering sekali kita sebagai umat Islam ya, kita diberi oleh Allah Ta'ala, maaf ya, diberi oleh Allah Ta'ala mulut itu memang untuk bersosialisasi. Salah satunya selain kita itu berbicara yang diinginkan oleh Allah Ta'ala baik, kita diinginkan dalam melakukan suatu komunikasi biasanya juga dengan berjanji ya. Janji adalah hutang. Insya Allah itu memang benar adanya, karena janji itu sebenarnya adalah sebagian dari sumpah. Jadi sumpah inilah yang harus kita lakukan senantiasa setiap saat jika kita janji kita kepada siapapun, kepada teman, kepada saudara, apalagi kepada Allah Ta'ala ya, itu harus kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Karena memang berjanji atau bersumpah istilahnya, jika kita memang belum bisa melakukan janji tersebut, susahnya. Dan sebenarnya ada yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, bahwa jika kita memang melalaikan satu janji atau satu sumpah, kita diwajibkan membayar dengan puasa 3 hari, kan gitu ya, kafaratnya dengan puasa 3 hari. Makanya ini saat ini kan gini Ustadz ya, banyak sekali, sebentar lagi juga ada masalah pemilu kan gitu ya, ada masalah pemilu yang banyak sekali dari saudara kita yang insya Allah bisa menjadi pejabat nantinya, itu banyak sekali janji ya. Kalau beliau berjanji di hadapan TV, ya, itu jutaan pemirsa yang melihatkan. Kalau beliau itu belum bisa menepati janji, berarti dia jutaan kali 3 puasa. Jadi silahkan nanti kalau saudara kita yang berjanji dan belum bisa memenuhi, silahkan dihitung aja rakyat Indonesia kemudian berpuasa kalau mengaku kita sendiri taat ya, taat pada Allah. Yang banyak sekali saudara kita yang duduk di atas itu kan sholat ya, tetap sholat ya. Makanya saya mengajak, jangan kita mengubah janji yang kita sendiri sebenarnya belum tentu mampu. Karena janji kepada orang itu sebenarnya bukan janji kepada orang, karena kita bersumpah kepada Allah Ta'ala yang nanti akan ditulis oleh Allah Ta'ala, raqib atau atid. Nah inilah susahnya. Dan insya Allah itu kalau janji bisa terpenuhi Ustadz ya, subhanallah, itu menjadi suatu amal yang baik bagi kita ya. Baik Ustadz, mengungkapkan janji atau mengubar janji kemudian tidak ditepati atau mungkin ingkar atau lupa, ada dampak dalam kesehatan kita dan masalah? Iya, insya Allah tetap ada, karena bagaimanapun juga kita melakukan kesalahan, melakukan suatu dosa di hadapan Allah Ta'ala. Karena banyak sekali seseorang berjanji kepada, ya yang paling gampang itu kepada istrinya, temannya, anaknya, saudaranya, kan gitu ya. Dan itu janji itu selalu manis ya, angin surga kata orang-orang sekarang ya. Dan itu biasanya insya Allah yang biasanya saya ketahui ya Ustadz ya. Jadi kalau orang berjanji lama kelamaan nanti dicatat, kalau memang dia tidak bisa memenuhi ya janjinya tersebut, itu dicatat oleh malaikat atid, dan itu menjadi suatu hal yang buruk. Nah lama kelamaan nanti Allah menyentil, istilahnya menyentil, karena salah satu atau banyak dari janjinya itu tidak terpenuhi dengan salah satu hal, yaitu biasanya itu gusinya bengkak. Jadi jangan jadi bengkak sampai ke dokter, aduh. Jadi kalau sakit ke dokter kan gitu ya, itu juga berjanji lagi sebenarnya ya. Ingat bahwa kita sendiri setiap saat itu berjanji pada Allah Ta'ala ya. Kita sering sekali ya Ustadz ya, coba dalam salah satu firman Allah dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan, kan begitu ya. Kadang kita sakit gigi itu bukan ya Allah ampuni kesalahan saya, tapi langsung ke dokter. Nah jadi sebenarnya kita juga berjanji kepada Allah Ta'ala itu juga menipu Allah, kan bukan kepada Allah kita minta pertolongannya, tapi karena memang kita sendiri yang tidak paham dan apa yang kita baca kita tidak mengerti. Makanya jangan banyak berjanji kepada orang lain.
Ya, juga saya mau nyampaikan ini Mas Zul, jadi pemirsa yang di rumah, saya minta maaf sekali karena selama ini Dai Pais menyertai kita, tapi hari ini belum ada karena beliau ayahnya meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan beliau dosa-dosanya diampuni dan amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya. Baik Mas Tanu, tampaknya sudah ada telepon yang masuk, Ya. kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa Bapak? Pak Anhar Teguh. Bapak Teguh ya? Ya. Di mana Pak Teguh? Di Belitung. Oh, di Belitung. Alhamdulillah, jauh sekali nih Ustaz. Iya. Langsung bertanya Bapak. Mau tanya gini, saya kan udah lama gitu sakit pinggang Ustaz. Iya. Kiri apa kanan apa belakang Bapak? Sebelah kanan ini. Oh, Udah lama. sebelah Jadi kanan. kalau mau sedang duduk, mau tegak itu sakit itu, Sakit Pak. sekali ya. Iya. Boleh saya tanya langsung Bapak Teguh? Boleh. Boleh ya. Ini saya mohon kejujuran Bapak Teguh ya. Ya. Iya. Bapak Teguh kalau di rumah sering jengkel nggak dengan anak atau sama istri? Jengkel disimpan, tidak marah keluar ya. Iya, betul ya Pak ya. Ya, sekarang dalam kondisi sakit tidak Bapak Teguh? Ya. Sakit tidak Bapak Teguh? Masih Pak, masih sakit Pak. Kalau masih sakit, sekarang insya Allah Bapak Teguh paham ya kalau sakit pinggang sebelah kanan ini karena menyuruh keluarga berbuat baik tapi belum bisa, dengan catatan Bapak Teguh jengkel sama istri atau jengkel sama anak. Bapak Teguh berjanji untuk tidak melakukan lagi ya. Iya Pak. Insya Allah mau? Mau ya. Mau ya. Sekarang saya tanya, dari sebelum bertanya sama sekarang setelah mengerti kalau itu kesalahan dari jengkel sama istri sama anak, berkurang nggak sakitnya? Iya betul Pak, kurang Pak. Alhamdulillah, subhanallah. Bapak Teguh salah satu orang yang menikmati mukjizat dari Al-Quran untuk mengakui kesalahan. Tolong diteruskan, nanti minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian jangan memarahi atau jengkel kepada istri atau anak. Insya Allah dalam waktu hitungan detik pinggangnya sembuh Bapak Teguh ya. Bersyukur pada Allah Ta'ala ya Bapak Teguh ya. Iya Pak ya. Baik. Penting sekali muhasabah nih Ustaz ya. Introspeksi diri ya. Introspeksi diri itu memang penting sekali. Baik Ustaz, satu lagi ada telepon, rupanya sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Agus Pak Agus di mana Pak Agus? di Solo. Oh, di Solo, subhanallah. Silahkan Pak Agus. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi Pak Ini Agus. ini istri saya kemarin. Kami kan sudah menikah 2 tahun. Kami masalahnya kemarin sudah hamil tapi janin tak berkembang. Itu sebenarnya apa salah kami dan apa yang harus kami perbuat? Itu aja. Keguguran atau tidak berkembang? Tidak berkembang, jadi kami kiret. Oh gitu ya. Iya. Oke. Udah berapa bulan itu Bapak Teguh? Boleh kalau saya tahu? Itu 2 bulan, hampir 2 bulan, Hampir sekitar 2 2 bulanan. Oke. Itu aja Bapak Teguh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah sebenarnya Islam itu menjawab semua permasalahan kehidupan Ustaz. Jadi ini di sini ini yang hal yang lucu sebenarnya. Jadi tidak apa-apa, kita semua kan sharing ya. Walaupun kita ini insya Allah ya mencoba mendakwahkan ayat-ayat Allah, tapi insya Allah kita juga mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan ya. Walaupun saya sendiri sekolahnya bukan di kedokteran nih. Saya akan menjawab Bapak Agus ya. Insya Allah kalau pada waktu sudah jadi menjadi janin berumur kurang lebih 2 bulan, kalau janin ini tidak berkembang, saya minta maaf kepada Bapak Agus. Mohon Bapak Agus dengan Ibu itu mengkoreksi ya, evaluasi istilahnya ya, mengevaluasi untuk memahami kalau janin yang belum bisa berkembang ini itu dari mana. Saya akan memberikan jawaban bahwa biasanya ini saya minta maaf sebelumnya ya Bapak Agus ya, karena ini berhubungan dengan kesalahan Bapak atau Ibu. Saya mohon kejujuran Bapak Agus dengan Ibu, mudah-mudahan Ibu juga melihat acara ini ya, acara kita. Siapa pada waktu setelah kelihatan jadi, istilahnya setelah kelihatan
tidak mens ya pada waktu hamil ya, hamil itu di antara Bapak Agus sama istri yang maaf ya masih ogah-ogahan punya momongan, itu aja. Kalau Bapak Agus itu kepingin sekali, nah ini biasanya maaf ya ibu, atau kalau ibu kepingin sekali biasanya Bapak Agus. Kalau saya melihat ini mudah-mudahan Bapak Agus itu memahami sehingga keinginan mendapatkan momongan itu harus direspon oleh ibu sehingga Allah itu tidak menjadikan ini menjadi mati atau tidak berkembang. Jadi hanya itu saja. Nanti kalau bisa pada waktu sel telur matang silahkan kumpul suami istri yang baik, berdoa yang baik, mohon agar bisa menjadi amanah ya anak. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa Bapak Agus sama ibu ya. Bapak Agus ya, amin. Amin.